teman-teman, ketemu kembali dengan saya, Dewi. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menghilangkan rasa baper atau bawa perasaan. Nah, konten kali ini banyak teman-teman yang meminta saya untuk mengupas gimana sih menghilangkan rasa baper itu. Rasa baper itu biasanya orang yang terlalu sensitif ya, apa-apa dimasukkan perasaan gitu kan, atau disebut juga dengan baperan gitu kan. Nah, ini sebenarnya siapa saja kah yang biasa terkena sindrom baperan gitu ya? Di sini kita harus ketahui dulu ya, ada 3 tipe watak atau tipe emosional orang yang biasa mempunyai sindrom baperan. Yang pertama adalah tipe melankolis, yang kedua adalah tipe plekmatis, dan yang ketiga adalah tipe introvert. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Orang dengan tipe melankolis itu seorang yang perfeksionis maksudnya. Orang yang perfeksionis, orang yang sempurna, orang yang teratur hidupnya, orang yang berpikirnya mendalam dan analitis. Orang yang kedua adalah tipe plekmatis. Nah, tipe plekmatis itu tipe yang cinta damai, suka dengan ketenangan, tidak suka dengan konflik gitu ya. Yang ketiga adalah tipe introvert. Nah, tipe introvert itu tipe yang lebih menyukai ketenangan dan melakukan apa-apa itu dalam kesendirian gitu. Dia tidak suka lingkungan yang ribut gitu. Dia lebih suka lingkungan yang tenang, yang damai, yang jauh dari stimulasi dari luar gitu. Jadi tipe ini yang sering baperan. Saya pun sering baperan, tapi ya kadang-kadang gitu. Karena saya itu termasuk tipe yang plekmatis dan introvert. Nah, umumnya pada perempuan juga ada hal-hal yang mempengaruhi ya. Contohnya adalah hormonal ya. Hormonal pada perempuan itu terjadi pada saat dia mau menstruasi. Ya kan? Otomatis dia hormonalnya itu kan sedang naik. Nah, ini moodnya tuh lagi sedang mood swing, moodnya lagi naik turun. Nah, ini juga sering kali dihinggapi dari sindrom baper gitu. Jadi hormonal juga bisa gitu. Nah, di sini saya akan membagikan tips bagaimana caranya menghilangkan dari sifat baper. Jadi yang pertama adalah kita harus belajar jadi pribadi yang lebih matang dalam berpikir, dalam bertindak, lebih dewasa gitu ya. Kita segala sesuatunya yang kita lakukan itu harus berpikir berkali-kali gitu. Ada baik dan buruknya. Jangan melakukan sesuatu tuh sebelum kita pikir. Nah, setelah itu kita menyesal. Oh iya ya, kenapa tadi kita seperti itu ya? Padahal itu kan nggak baik gitu kan. Itu menyinggung orang lain gitu. Nah, itu kadang kita melakukan sesuatu tuh tanpa kita pikir gitu. Jadi ini dituntut adalah kedewasaan kita, kematangan kita, kematangan jiwa kita, pikiran kita, untuk kita lebih mengelola lagi, lebih mengerem lagi. Yang kedua adalah hindari negative thinking. Harus selalu berpikiran positive thinking. Mengapa demikian? Karena segala sesuatu yang terjadi di dunia ini yang menciptakan adalah pikiran kita. Baik buruknya suatu peristiwa yang menciptakan adalah pikiran kita, sugesti kita, bahwa peristiwa itu akan terjadi baik dan berjalan dengan baik karena kita berpikir baik. Begitupun sebaliknya,
suatu peristiwa itu berjalan buruk dan terjadi buruk, itu karena kita berpikiran buruk. Jadi ini harus dikontrol ya pikirannya. Harus selalu berpikir positive thinking. Karena semesta itu terjadi karena pikiran kita yang menciptakan. Gitu. Jadi harus hati-hati. Hati-hati dengan pikiranmu. Gitu. Dan yang ketiga adalah mencari kesibukan atau aktivitas yang bermanfaat. Ini kenapa demikian? Karena tujuannya adalah agar kita tidak terfokus pada pikiran yang negatif, pada pikiran yang liar, gitu. Tapi kita terfokus pada aktivitas yang bermanfaat bagi kita sendiri maupun bagi orang lain. Gitu. Banyak sih aktivitas yang bermanfaat. Ya contohnya dengan kita misalnya yang senang membaca buku, kita baca buku menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan, ya kan? Atau kita senang membuat tutorial ya, tutorial yang bermanfaat gitu ya, yang bisa dibagikan kepada orang lain, monggo silahkan. Gitu. Salah satu contohnya itu ya. Nah, yang keempat adalah melatih kesabaran. Kenapa melatih kesabaran? Ya, karena kesabaran itu merupakan pondasi dasar kita untuk kita mengontrol baik pikiran maupun perkataan kita yang keluar kepada orang lain. Gitu. Jadi kita berpikir dua kali, berpikir berkali-kali lipat untuk melakukan sesuatu tindakan atau mengucapkan kata-kata. Kita harus sabar. Jangan sampai karena kita emosi yang sesaat gitu ya, itu kita terpancing untuk mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan tindakan yang membuat orang lain terluka, yang membuat orang lain menjadi tersinggung gitu. Negatif thinking kita keluar. Nah, kita harus mengontrol itu semua ya. Dan yang kelima adalah tidak mudah mengambil kesimpulan. Nah, mengapa demikian? Nah, kalau kita melihat segala sesuatu peristiwa itu, sebaiknya adalah kita runut. Kita runut dari ujung akar peristiwa sampai pangkal akar peristiwa. Kita runut. Jadi semuanya itu sudah ada, jadi semuanya itu jelas gitu ya, jalannya gitu jelas. Tidak kita cepat mengambil peristiwa tuh secara sepotong-sepotong gitu, berdasarkan asumsi kita sendiri gitu. Jadi kita mengambil kesimpulan itu dari dua sudut pandang yang berbeda, dari pihak kita maupun dari pihak orang lain. Tidak dari pihak kita sendiri dengan satu sudut pandang kita sendiri. Itu sangat tidak bijaksana. Yang bijaksana adalah melihat suatu peristiwa itu dari keseluruhan. Keseluruhan peristiwa yang terjadi yang kita runut dari ujung dan pangkal, dan kita simpulkan dari dua sudut pandang yang berbeda, baik dari kita maupun dari pihak orang lain. Nah, seperti itu ya teman ya. Jadi intinya rasa baper itu tercipta karena emosi kita yang belum bisa kita latih gitu ya, belum bisa kita olah gitu. Jadi kita masih kebawa emosi gitu, masih kebawa pikiran, masih kebawa perasaan. Harusnya di sini baik perasaan maupun pikiran atau logika itu seimbang gitu. Logika dan perasaan itu harus seimbang. Tidak boleh ada yang melebihi gitu, atau logikanya lebih tinggi atau perasaannya yang lebih tinggi gitu. Harus seimbang. Jadi baper itu bisa kita tekan.
Jadi manajemen emosi ya, balik lagi ke manajemen emosi, pengolahan manajemen emosi supaya kita bisa mengelola pikiran atau logika maupun perasaan gitu. Nah, segitu dulu ya teman, bahasan yang kita kupas kali ini, bagaimana mengelola baper, keluar dari rasa baper supaya bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman. Nah, apabila teman-teman ada usulan atau gagasan yang ingin kita bahas, silakan teman-teman tulis di bawah video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar setiap video saya yang keluar terupload baru itu ada notif di HP teman-teman sekalian. Terima kasih ya teman-teman, tetap menjadi pribadi yang pandai bersyukur, tetap menjadi pribadi yang penuh kasih sayang, penuh damai, dan penuh cinta kasih. Rahayu.